Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Kusdi Satria. Di sini saya berperan sebagai moderator pada focus group discussion hari ini. Sebelum mengawali FGD pada hari ini, sebaiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya mulai memperkenalkan dirinya dari Mas Aunadi. Mungkin bisa memperkenalkan diri, nama lengkap dan berperan sebagai apa. Silakan Mas Aunadi. Ya, terima kasih moderator. Saya Aunaldi Hermawan. Di sini saya berperan sebagai pelaku yang mengalami gejala narsistik. Oke, sebagai pelaku yang memiliki gejala narsistik. Selanjutnya, Mas Fatur bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Nama saya Fatur Rahman Ferdianto dan di sini saya berperan sebagai psikolog. Oke, berperan sebagai psikolog. Selanjutnya bisa untuk memperkenalkan diri untuk Mas Muklis. Baik, nama saya Muhammad Muklis. Saya di sini berperan sebagai pemuka agama. Sebagai pemuka agama. Selanjutnya untuk Mas Ridho bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Ridho Gusti. Di sini saya berperan sebagai tokoh masyarakat. Oke, sebelum mengawali FGD pada hari ini, bisa mematikan mic terlebih dahulu. Ketika saya perintahkan untuk menjawab, bisa dinyalakan untuk mic-nya agar situasi saat FGD bisa kondusif. Oke, kita mulai FGD pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada Mas Fatur. Apa sih yang dimaksud dengan narsistik? Apakah sama narsistik dengan narsisme, Mas Fatur? Bisa dijawab untuk Mas Fatur, bisa menyalakan mic-nya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan tadi, apa arti narsistik dan hubungannya sama narsisme. Sebenarnya hubungannya tuh sama-sama aja, karena narsistik sama narsisme itu sama, yaitu adalah kondisi gangguan kepribadian di mana seseorang akan menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Pengidap narsistik itu biasanya merasa bahwa dirinya memiliki pencapaian yang luar biasa dan lebih baik dari orang lain, dan merasa bangga secara berlebihan pada dirinya. Hal tersebut terjadi meskipun pencapaiannya yang dimilikinya biasa saja. Itu sedikit pengertian dari narsistik. Saya kembalikan ke moderator. Ya, jadi narsistik dengan narsisme itu sama-sama ya, Mas Fatur. Sama-sama mencari perhatian gitu ya, Mas Fatur. Ya, cari perhatian, ingin jadi center of attention gitu ya ibaratnya. Oke. Selanjutnya, Mas Fatur, saya ingin bertanya lagi, apa yang biasanya dirasakan oleh seseorang yang memiliki gejala narsistik? Apakah ada ciri-ciri yang dapat diketahui agar kita dapat mengetahui seseorang itu memiliki gejala narsistik, Mas Fatur? Ya, sebelumnya kepribadian narsistik itu masuk dalam kategori gangguan kepribadian, antisosial, dan pembatasan diri. Karena pada umumnya pengidap gangguan kepribadian ini memiliki perilaku yang dramatis dan emosional. Dan mungkin pengidap akan melakukan kegiatan seperti kayak percaya bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, lebih-lebihkan prestasi atau bakat yang mungkin dari anggapan orang lain itu cuma biasa saja, mengharapkan pujian dan juga keaguman, lalu gagal untuk mengenali emosi dan perasaan orang lain, mengambil keuntungan dari orang lain, menjadi iri terhadap orang lain, percaya bahwa orang lain iri terhadap dia, kesulitan menjaga hubungan yang sehat, menetapkan tujuan yang tidak realistis, memiliki
memiliki harga diri yang sangat rendah atau gampang hancur harga dirinya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi gejalanya itu seorang yang memiliki gejala narsistik itu eh, lebih mengakui bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain gitu ya Mas Abdul. Ya, jadi dia lebih baik. Jadi kalau ada orang lain yang kayak ngeritik itu dia nggak bisa nerima. Oke. Oke. Selanjutnya Mas Aunadi. Apa yang Mas Aunadi rasakan ketika Mas Aunadi mengetahui memiliki gejala narsistik? Apakah ada hal aneh yang Mas Aunadi rasakan? Bisa dinyalakan mungkin Mas Aunadi untuk mic-nya. Merasa tidak ada yang aneh ya dari diri saya. Saya merasa apa yang saya lakukan seperti menunjukkan gaya hidup atau aktivitas yang sedang saya jalani seperti liburan atau nongkrong di kafe-kafe mewah atau di mall-mall mewah seperti di kafe Starbucks dan menguploadnya ke media sosial yang saya punya seperti story Instagram atau WhatsApp dengan tujuan ya selain untuk dipuji yaitu untuk kesenangan saya sendiri. Jadi singkatnya saya menunjukkan ke orang-orang atau saya mencari perhatian ke orang-orang bahwa saya sedang melakukan aktivitas ini seperti saya liburan di pantai atau di tempat-tempat yang lagi tren atau saya lagi nongkrong di kafe-kafe mewah seperti Starbucks dan lain-lain atau bahkan saya membeli sepatu baru yang harganya puluhan juta yang lagi tren. Itu semata-mata untuk menunjukkan bahwa saya punya ini loh, saya gini loh. Dan itu untuk mendapatkan komentar dan view dari orang-orang yang saya kenal. Dan itu menyebabkan saya bangga ketika orang-orang berkomentar atau memusatkan perhatiannya kepada saya. Ya, seperti itu, Mas Moderator. Jadi ketika Mas Aunadi memamerkan barang-barang mewah, Mas Aunadi malah merasa bangga gitu ya Mas Aunadi. Merasa bangga ketika orang-orang memusatkan perhatiannya kepada saya. Kayak misalnya istilahnya gosipin saya lah. Itu loh punya sepatu baru, itu loh lagi liburan ke sini dan saya itu merasa orang-orang memperhatikan saya dan saya senang terhadap hal itu. Gitu. Oke, selanjutnya eh, sejak kapan Mas Aunadi merasa memiliki gejala narsistik ini? Mulai muncul gejala-gejala narsistik itu ketika kelas 2 atau kelas 3 SMA. Kalau nggak salah, tepatnya sih saya kurang tahu, tapi puncaknya itu kelas 3 SMA lah. Jadi kelas 3 SMA, Mas Aunadi merasa memiliki gejala narsistik ya Mas Aunadi. Itu Iya, ketika Mas benar Aunadi sekali. merasanya itu dirasakan sendiri, apakah ada teman atau orang lain yang menyampaikan bahwasanya Mas Aunadi itu memiliki gejala narsistik? Awalnya saya sendiri tidak merasakan kalau saya mengalami gejala narsistik. Pada saat ada teman saya yang eh, memberitahu bahwa ada loh gejala narsistik atau penyakit narsistik. Kemudian saya browsing ciri-ciri atau gejala-gejalanya itu terdapat pada diri saya.
seperti itu. Oh, jadi gejala-gejala narsistik tersebut yang ada di internet itu hampir sama dengan Mas Aunagi rasakan ya, Mas Aunagi. Iya, benar. Oke. Saya kembali ke Mas Fatur sebagai psikolog. Tentang umur berapa sih Mas Fatur untuk seseorang yang memiliki gejala narsistik, Mas Fatur? Tentang umur itu umumnya kepribadian narsistik itu mudah ditemukan pada usia dewasa awal seorang. Biasanya dewasa awal itu umur 18 ke atas atau remaja akhir lah, 17 itu biasanya muncul. Namun pada beberapa kasus, bagian remaja yang baru mengalami pubertas juga akan memiliki sifat narsisme. Hebatnya cewek-cewek yang baru pubertas kan sudah kelihatan bedanya. Hal tersebut tapi belum tentu akan berlanjut sampai mereka dewasa karena beberapa faktor juga mengaruhi kemunculan sikap narsisme. Oke, jadi seseorang memiliki gejala narsistik itu muncul di umur sekitar umur 17 tahun ya, Mas Fatur. Ya, umur 17 itu udah muncul kayak ciri-cirinya kayak butuh perhatian, sering upload story di IG, kayak pokoknya gitu. Oke. Saya ingin bertanya ke Mas Aunagi kembali. Apakah ada dampak yang Mas Aunagi rasakan ketika Mas Aunagi bersosialisasi dengan masyarakat? Apakah ada respon yang aneh dari masyarakat saat mengetahui Mas Aunagi memiliki gejala narsistik? Ya, dampak yang saya rasakan ketika bersosialisasi di masyarakat, yang saya rasakan di masyarakat itu masih belum terasa ya, soalnya saya sendiri juga orangnya jarang bersosialisasi di masyarakat luas. Kalau di lingkungan sekolah atau teman-teman sekolah saya, yang saya rasakan adalah beberapa teman saya itu mulai risih ketika ada saya. Misalnya ketika saya baru datang atau ke kantin bareng gitu, teman-teman saya risih soalnya saya itu sering mengupload kegiatan-kegiatan yang sedang saya lakukan meskipun itu tidak penting, dan itu bagi teman-teman saya itu dianggap alay gitulah pokoknya. Tapi nggak semua teman-teman saya seperti itu, ada juga yang bodo amat sama kegiatan yang saya lakukan. Seperti itu. Oke, jadi ada beberapa teman dari Mas Aunagi yang menganggap Mas Aunagi itu alay gitu ya. Iya, benar. Oke, saya menuju ke Mas Ridho. Komentar dari Mas Ridho sebagai tokoh masyarakat terkait seseorang yang memiliki gejala narsistik itu seperti apa, Mas Ridho? Baik, terima kasih untuk moderator. Jadi menurut sudut pandang saya itu lebih mengacu ke sudut pandang individu. Nah, jadi pada mulanya itu individu pasti memiliki dua sudut pandang, di mana sudut pandang itu ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang lebih suka, ada yang tidak suka. Jadi kalau narsis sendiri, menurut sudut pandang saya itu dilihat dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Bisa saja dengan narsis tersebut dia ingin memamerkan atau mengiklankan jualannya, jualan online seperti jualan bedak, jualan makanan, itu kan juga bisa diiklankan lewat IG, YouTube, atau iklan-iklan yang ada di sosial media yang lainnya. Jadi lebih mengarah ke sudut pandang orang tersebut, kalau menurut saya. Oke, jadi berbeda sudut pandang ya. Jadi di narsistik sendiri tidak melulu
hal negatif ya Mas Vito. Ada hal positif yang bisa diambil. Contohnya apa? Contohnya posting bisnis gitu ya Mas Vito. Iya, seperti itu. Ini teman-teman saya juga di story-story WA, story-story IG itu juga banyak. Mereka itu memfoto diri mereka sendiri dengan produk-produk mereka. Jadi kan mereka tuh ingin memberitahu orang lain bahwa dengan produk ini maka hasilnya akan seperti ini. Jadi kan itu kan lebih ke mencari income untuk diri mereka sendiri. Kalau menurut saya itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang tidak ada pekerjaan atau yang lain itu mungkin agak mengganggu ya kalau menurut saya pribadi. Oke. Saya ingin bertanya lagi ke Mas Vito. Apa respon masyarakat terhadap seseorang yang memiliki gejala narsistik? Kalau respon masyarakat itu bagaimana ya? Jadi masyarakat itu juga merupakan kumpulan dari individu. Nah, itu tetap merujuk dari yang pertama tadi saya sampaikan. Setiap individu pasti memiliki sudut pandang. Jadi, jika pada lingkungan tersebut, individu tersebut memiliki sudut pandang yang sama, sudut pandangnya itu seperti tidak suka dengan orang-orang narsis, maka pendapat masyarakat tentang orang narsis itu tetap jelek. Tapi, jika di lingkungan tersebut, orang-orang narsis sudah biasa, sudah terkenal di lingkungan masyarakat, sudah memiliki nilai yang baik di masyarakat. Jadi menurut sudut pandang mereka ya biasa-biasa saja, itu hal yang wajar. Begitu menurut saya. Oke, jadi ada beberapa yang masyarakat itu menganggap biasa saja, dan ada beberapa masyarakat yang menganggap narsistik itu negatif gitu ya Mas Ijo. Iya, seperti itu, Pak Moderator. Ya. Ya, saya menuju ke Mas Muklis. Apa tanggapan Mas Muklis dari sudut pandang agama, Mas Muklis? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh moderator. Menurut saya, narsistik itu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Karena pada dasarnya kita ini hanyalah makhluk Allah. Lantas apa yang kita sombongkan dari itu? Oke, jadi dari sudut agama, narsistik ini tidak diperbolehkan ya Mas Muklis, karena termasuk perbuatan sombong gitu ya Mas Muklis. Betul. Oke. Saya ingin bertanya lagi kepada Mas Muklis, apakah ada hadis atau ayat Al-Quran yang menyembunyikan bahwa narsistik itu hal yang tidak baik? Sebenarnya sih ada banyak, tapi saya hanya ingat satu. Tidak akan masuk surga yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari rasa kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Oh, jadi dari hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwasanya kesombongan itu tidak baik ya Mas Muklis. Ya, betul. Ingin bertanya lagi kepada Mas Muklis, dari sudut agama sendiri, bagaimana cara untuk mengatasi atau menghindari gejala narsistik? Ya, yang pertama itu akhlaknya harus ditata ulang. Dalam arti kita harus membenahi akhlak dapat melalui bimbingan keagamaan. Dalam bimbingan keagamaan, materi akhlak ditekankan pada terbentuknya akhlak yang kuat dan kokoh. Yang pertama tabaruj, menanamkan sikap dan perilaku kepada wanita untuk tidak menampakkan kecantikan kepada laki-laki yang bukan mahram. Karena pada dasarnya itu narsistik itu
lebih mayoritas diidap oleh kaum perempuan atau kaum hawa. Karena sifat alami perempuan itu ingin dipuji, ingin dihargai. Terus yang kedua itu ikhtilat, menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan, menjaga lisan, menanamkan sifat malu, sabar, lemah lembut, dan kebesaran jiwa, terhindar dari perilaku memamerkan diri, tidak menjadi pusat perhatian, tawadhu, rendah hati, bermanfaat bagi orang lain, saling mengasihi dan menyayangi, berbakti kepada orang tua, serta terhindar dari takabur, iri, dengki, riak, ujub, dan lain-lain. Oke, jadi cara untuk menghindari gejala narsistik ini yaitu dengan memperbaiki akhlak. Dengan akhlak yang baik mungkin dapat terhindar dengan gejala narsistik ini, gitu ya Mas Nugis? Ya, betul. Ya. Pertanyaan terakhir untuk menutup FGD pada hari ini, apa pesan yang bisa disampaikan kepada seseorang yang memiliki gejala narsistik? Mungkin ini bisa dijawab oleh semuanya. Bisa dimulai mungkin dari Mas Aunagi terlebih dahulu. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Apa pesan yang ingin disampaikan pada teman-teman yang sedang mengalami gejala narsistik? Yang ingin saya sampaikan adalah di era yang sekarang ini atau era milenial ini, gejala narsistik itu dapat diderita oleh setiap orang. Karena apa? Karena sekarang sosial media sudah banyak penggunanya dan semua orang mengupload atau mengekspos dirinya sendiri ke sosial media, entah itu hobinya atau pekerjaannya atau aktivitas yang sedang dia jalani. Yang ingin saya sampaikan adalah tetap jaga batasan-batasan agar tidak terlewat. Contohnya adalah empati. Ketika contohnya kita sedang krisis, ya krisis atau pandemi. Karena pandemi ini tidak sepatutnya kita memamerkan apa yang kita punya atau istilahnya memamerkan kegiatan kita sedang makan-makan, sedangkan teman-teman yang lainnya sekarang ini untuk makan saja susah. Ya, seperti itu yang ingin saya sampaikan untuk penderita gejala narsistik. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin Mas Fatur sebagai psikolog, apa pesan-pesan yang Mas Fatur ingin sampaikan kepada seseorang yang memiliki gejala narsistik? Ya, terima kasih. Mungkin pesan-pesan buat yang saya mau adalah untuk orang yang kena narsistik itu ada banyak cara untuk mengekspresikan kegaulan. Salah satunya adalah dengan update status di jaring sosial. Tapi sebelum melakukannya, coba pikirkan dulu apa manfaatnya Anda melakukan update itu. Tidak semua orang itu peduli dengan curhatan atau update status kalian di jaring sosial. Mungkin juga ada beberapa yang peduli, tapi mungkin mereka bermaksud jahat, kayak ingin memanfaatkan kenarsisan Anda untuk tujuan mereka sendiri, mungkin untuk mereka mencari uang. Jadi mungkin Anda bisa langsung ke orang tua kalian untuk ingin kayak bikin apa, kayak ingin curhat itu silakan ke orang tua saja atau teman-teman yang Anda akrab dengan Anda, jangan ke jaring sosial karena jaring sosial itu tidak bisa hilang, selalu ada di situ nanti. Ya, tidak bisa dihapus. Ya, terima kasih moderator. Oke, selanjutnya mungkin Mas Muklis,
apa pesan yang ingin disampaikan kepada seseorang yang memiliki gejala narsistik? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan moderator. Ya, saya kembalikan ke statement saya tadi bahwa karena kita ini hanyalah makhluk Allah, lantas apa yang harus kita sombongkan? Selanjutnya, Mas Ridho, apa pesan yang ingin disampaikan oleh seseorang yang memiliki gejala narsistik? Baik, terima kasih untuk moderator. Pesan saya itu lebih ke kesadaran diri dan jangan berlebihan. Dalam narsis itu jadi sadar dengan batasan yang dimiliki dan apa yang dilakukan tersebut. Karena semua yang berlebihan itu tidak baik untuk dilakukan. Mungkin itu saja. Terima kasih moderator. Oke, ya, dengan berlangsungnya pertanyaan yang telah dijawab oleh semua pemateri, mungkin kesimpulan pada FGD pada hari ini, narsistik adalah seseorang yang memiliki tingkah laku untuk mencari perhatian melalui apa saja, sehingga seseorang tersebut bisa dipuji oleh orang lain. Seseorang narsistik juga tidak selalu berdampak negatif. Ada juga yang positif. Jadi tidak melulu narsistik berdampak negatif. Jadi itu tergantung oleh bagaimana individu dapat menerimanya. Untuk terhindar dari gejala narsistik, seseorang dapat memperbaiki akhlak. Akhlak yang baik akan menghindari seseorang ke gejala narsistik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.